Kali ini kita akan membuat game catcher sederhana, di mana ada basket mengikuti posisi wajah player untuk menangkap objek apple yang jatuh secara random, lengkap dengan text score dan timer, serta kondisi game over ketika timer kita habis. Saya mulai dengan menambahkan aset yang sudah saya berikan pada deskripsi ya, ada objek apple-nya dan ada objek catcher-nya, serta ada patch asset yang untuk mempercepat kita dalam membuat game nantinya. Pertama, kita masukin dulu yang namanya plan, bukan plan tracker ya, tapi kita plan aja biasa. Plan ini kita masukin material, lalu material tersebut kita ubah menjadi flat, dan teksturnya tentu saja adalah menggunakan objek catcher yang sudah kita sediakan. Masukin juga face tracker karena nanti si basket akan mengikuti face dari si penggunanya. Kita buka patch editor, masukin face trackernya, masukin yang namanya pack, juga yang namanya unpack. Jadi di position dari face tracker kita masukin ke dalam unpack. Sementara nanti hasilnya itu akan kita masukin X-nya saja ke dalam pack. Kita ambil si catcher kita, ini kita rename ya, jadi biar kita gampang catcher, dan kita ambil position dari si catchernya, masukin ke dalam patch editor. Artinya kita akan ambil X-nya dari si pack, dimana dia akan sekarang sudah bisa ngikut nih, cuma memang posisi ada di atas nih, kita turunin ya jadi minus 0.14 pada pack supaya posisi ada di bawah. Buat lagi plane, yang plane kali ini adalah untuk si apple-nya, jadi kita kasih nama di sini adalah apple 1. Kita bikin materialnya dengan tentu saja membuat material dengan langkah yang sama pada saat kita membuat yang si catcher tadi, yaitu kali ini objeknya adalah yang objek apple ini. Sekarang kita akan pakai si game logic catch game-nya ini. Ambil pack-nya, masukin ke dalam catcher position, karena dengan demikian dia akan tahu di mana posisi dari catch-nya tersebut, yang nanti akan dicocokkan dengan objek si apple-nya itu. Jadi, si apple-nya kita ambil position, scale, dan visible-nya. Dari situ masing-masing kita masukin ya. Di sini kan sudah kelihatan ada objek scale-nya terhadap objek scale, dan ada visibility terhadap visibility-nya, dan juga objek position terhadap objek position-nya. Spawn area kita isi 0,3 ya, karena itu adalah posisi kiri kanan di mana seberapa jauh dia bisa spawn dari kiri dan kanan. Lalu scale-nya karena objeknya ini terlalu besar, kita kecilin ya, ini kayaknya 0,5, oke. Jadi nanti objek yang muncul adalah 0,5. Lalu juga X tolerance ini adalah berarti besar dari si catcher-nya ini, berapa jauh dia bisa ketangkepnya. Jadi kita anggap ini 0,03 terlalu kecil. Kita coba 0,1 ya. Jadi nanti dia sepanjangnya itu kira-kira 0,1 ke kiri dan ke kanan. Untuk bisa mulai, kita bikin menggunakan screen tab. Jadi nanti pada saat kita mau mulai game ya, kita akan tap layarnya dengan menarik screen tab ini ke dalam running. Nanti otomatis switch-nya akan nongol dan disambungin dari tab ke switch selalu ke runningnya. Ini udah bisa kita coba play, dan kita coba simulate touch, yang artinya kalau kita pencet di layar dan objek apple-nya akan turun, dan dia ketangkep ya tadi. Itu ya, kalau misalkan kesentuh dia ketangkep. Kita pause dulu, kita bikin satu lagi dengan kita duplicate apple-nya ini supaya dia persis sama. Jadi kita duplicate aja apple-nya, juga kita duplicate juga si game logic-nya. Ctrl C, Ctrl V, lalu saya taruh di bawahnya, lengkap juga dengan apple-nya. Kita ambil juga visible, position, scale, lalu kita posisikan sama ya kayak tadi. Nah, ini saya sudah posisikan semua. Yang kita bedakan adalah delay-nya. Delay-nya ini dia adalah 2 ketimbang yang ini, sama persis semua tapi delay-nya adalah 2. Dari sini kalau kita coba play dan kita simulate touch-nya, kita simulate touch, jadinya dia pasti akan muncul 2 objek apple bisa dalam berbarengan dengan jarak sekitar 1 detik dari satu yang delay-nya 1 dan satu yang delay-nya 2. Sekarang kita bikin scoring-nya. Kita bikin text, tapi bukan 3D text ya, tapi 2D text. Double klik aja buat insert-nya, dia otomatis akan masuk dengan canvas karena dia butuh canvas. Kita rename dia menjadi adalah score. Posisikan text-nya supaya di tengah, berarti kita fill with ya. Lalu ya kita biarin aja mungkin di situ. Ambil properties text-nya masuk ke dalam si patch editor-nya. Tambahin namanya pulse merge, lalu counter. Ambil properties catch aja ke dalam pulse input 1, catch yang satunya lagi ke pulse input 2, dan dari sini kita masukin ke dalam increase kita masukin totalnya ke dalam text. Sayangnya ini merah karena memang ini nilainya adalah angka dan yang ini nilainya adalah teks, maka kita perlu lagi yang namanya perubah untuk menjadi string, jadi adalah namanya toString. Di antaranya itu kita bikin toString, masukin dulu sih ke dalam toString, barulah dari toString ke dalam score. Dari sini kalau kita mau nge-reset, kita pencet tombol reset ini ya, karena kadang-kadang apple-nya suka jatuh di bawah sehingga dia tidak reset, dan kita coba start lagi. Nah, skornya sudah nambah ya ketika dia tabrakan dengan apple-nya itu. Berikutnya kita bikin timer, lagi-lagi kita masukin 2D text karena lagi-lagi kita akan gunakan 3D text juga untuk sebagai timernya. Kita rename dia dan posisikan dia sama persis dengan skor, mungkin taruh di bawahnya ya. Ambil teksnya dan barulah sekarang kita bisa mulai pakai patch yang game timer ini, masukin. Dan sekarang tabnya
itu tidak langsung menuju ke dalam running, tapi ke game timer dulu, karena begitu switch-nya dinyalakan, barulah game timernya menyala dan baru gamenya bisa di start. Di sini kita masukin ke dalam start, ya dia otomatis munculin pulse ya buat perpindahannya start ini, nantinya game on off-nya yang kita masukin ke dalam running sebagai pengganti tadi yang screen tap. Lalu di sini juga ada properties timer string yang otomatis masuk ke dalam timer text. Terakhir adalah kondisi game over-nya. Game over artinya lagi-lagi kita bikin teks. Anggaplah teks ini muncul yang cukup besar di muka atau mungkin di bawah, saya posisikan dulu. Nah, ini dia teks game over saya. Saya taruh di bawah, width-nya saya bikin fill width dan scale to fit, serta color-nya putih. Ini visible-nya posisinya adalah mati dulu ya sebelum dimasukin ke dalam patch editor, karena kita mau startnya dia adalah visible. Kita masukin ke dalam patch editor dan kalian tentu sudah tahu artinya harus diisi dengan apa, yaitu kondisi game over yang ada di sebelah sini. Masukin ke dalam visible. Nah, ini ada game length-nya, karena biar kita buat testing kita masukin aja 5 detik ya, jadi biar tidak terlalu lama. Nah, barulah kita akan start. Nah, ini kita belum bisa start karena Apple ada di bawah dan dia memang tidak ada fungsi auto restart. Untuk gampang kita putar aja menggunakan restart ini, jadi dia akan restart ulang, kita pencet, klik, dan dia akan start. Nah, kita hitung 5 detik, artinya dia akan mulai muncul game over. Dan tidak ada lagi Apple yang turun ke bawah. Kurang lebih itulah tutorial kita dalam membuat game capture sederhana. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.